Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Air beria tanda tak dalam, air tenang seperti belia. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Putri Batam, Bapak Arif Jafir. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 57 Batam yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi guru penggerak yang melengkapi pada modul 1.4.A9 untuk memenuhi persyaratan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri, Ibu Elisa dan juga Ibu Feni. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama kita hadiahkan salawat serta salam kepadanya dengan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki ke acara kita. Yang pertama, kami mohon kesediaan untuk Bapak Kepala SMP Negeri 50 Batam untuk memberikan sepatah dua kata pada acara kita hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati satu wakil kepala sekolah yang saya banggakan, Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 57 Batam. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi guru penggerak modul 1.4.9. Kemudian tidak lupa salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya sangat merasa bangga ya terhadap guru-guru yang sudah melaksanakan diseminasi guru penggerak, di mana salah satu tujuan dari diseminasi ini adalah menyebarluaskan apa yang sudah didapatkan dari program CGP atau guru penggerak. Saya yakin harapan dari Bapak Ibu guru CGP ini, apa yang mereka sudah pelajari itu bisa dimanfaatkan juga oleh guru-guru yang lain, meskipun status atau dari guru-guru itu belum bergerak. Nah,
Ibu, hari Selasa, ya, Selasa kemarin, alhamdulillah saya dapat amanah untuk mewakili KKS Kota Batam menghadiri kegiatan PMO di Jakarta, dan itu juga ada kaitannya dengan sekolah penggerak guru penggerak. Ada beberapa macam atau hal yang miskonsepsi dijelaskan di situ. Nah, nanti dari apa yang saya dapatkan itu juga akan dicoba disampaikan ke guru-guru yang ada di SMP Negeri Batam. Ya, Bapak Ibu, ada juga yang namanya PMO ya, PMO ya, PMO yang akan yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak. Kemarin saya juga rada agak kurang terlalu mengikuti, karena yang rata-rata yang ikut itu adalah kepala sekolahnya kepala sekolah penggerak semua. Yang tidak penggerak saya aja kemarin ya, tidak penggerak. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa mengimbangi kegiatan-kegiatan atau akses yang diperoleh oleh sekolah penggerak, dan kita diseminasi juga di SMP Negeri 7 Batam ini. Dan yang terakhir, harapan saya mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan kedepannya program guru penggerak ini akan sebarkan lagi kepada guru-guru lain. Tahun ini ada 3 orang, tahun depan mudah-mudahan ada penambahan guru penggerak yang ada di SMP Negeri 5 di Batam. Akhir kata, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Santai aja Bapak Ibu, jadi ini bukan acara kayak kita seminar-seminar berat gitu, tidak. Santai aja, tidak apa-apa, nikmati aja hidangan yang ada di depan mata. Ya baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak Ari selaku Kepala SMP Negeri 57 Batam. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, jadi pada program simulasi ini adalah mengenai 3 materi yang sudah kami bahas pada program pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1 titik. Di modul 1 yaitu ada 4 modul ya, submodulnya itu 1.1 sampai 1.4. Nah, akhirnya di program ini kami bertiga membagikan materi yang sudah kami pelajari untuk masing-masing nanti dibahas. Pada dasarnya materi yang disampaikan di sini adalah kasus-kasus yang sangat sering kita temui di sekolah kita, tentang permasalahan anak, kemudian juga tentang cara menangani anak yang bermasalah, belum lagi nanti kerjasama dengan orang tua dan lain sebagainya, nanti akan kita ulik bersama-sama. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai disiplin positif dan motivasi perilaku manusia yang akan saya sampaikan secara langsung nanti. Kemudian posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Bu Elisa, dan yang terakhir itu adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Feni. Mungkin kita langsung saja ke materi disiplin positif di slide yang pertama. Bapak Ibu bisa dibaca yang di slide yang pertama yang ada di depan di layar kita. Itu adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Nah, jadi selama kami mempelajari ini, memang disiplin positif ini yang kami ulik terus-menerus bersama kelompok kami, bagaimana sih menerapkan disiplin positif di sekolah. Pada dasarnya di SMP 57 Batam, guru-gurunya dan juga siswanya itu kita rata-rata sudah menerapkan disiplin positif. Hanya mungkin konsistensinya saja yang akan kita terapkan, bagaimana ke depannya supaya itu tetap terus berjalan untuk kebaikan sekolah kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih itu disiplin positif, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu, kita kan sudah menerapkan nih disiplin positif di sekolah, baik itu di sesama guru maupun dengan siswa. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Belum tahu, baik, akan saya kasih tahu.
Ya, ini definisi secara umum dulu bahwa disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan yang mengajarkan dan membimbing anak untuk dapat berperilaku dengan baik dengan tetap menghormati hak-hak mereka, yaitu hak untuk berkembang dengan sehat, mendapat perlindungan dari kekerasan dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Nah, kira-kira dari definisi ini anak-anak kita sudah mencapai belum mendapatkan pembelajaran secara aman, nyaman, yang sesuai dengan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Sehingga itu didapatkan di SMP Negeri 57 Batam. Nah, kalau untuk pendekatan disiplin positif itu lebih menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Bapak Ibu, mungkin dalam 1 bulan terakhir ini para guru, baik itu wali kelas, baik itu guru mata pelajaran, guru BK, dan juga yang lainnya sedang banyak menangani siswa-siswa yang bermasalah. Apalagi yang baru-baru ini terjadi mungkin sudah ditangani dengan baik. Nah, hal tersebut sudah kita terapkan belum di anak-anak kita melalui disiplin positif, yaitu anak yang bermasalah kita terapkan posisi kontrol kita sebagai guru itu dipahami, memotivasi perilaku positif manusia seperti posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas serta beberapa penerapan resolusi masalah. Nah, mungkin nanti ini penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan Bu Elisa dan Bu Femi. Ini poin penting yang kita lakukan. Mungkin kebanyakan dari kita termasuk saya sendiri itu kalau misalnya ada anak yang membuat kesalahan masih ada memberikan hukuman. Seperti yang kita ketahui di situ di judul besarnya, hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Kenapa? Karena hukuman itu lebih mindsetnya ke arah yang negatif. Tetapi bagaimana sih hukuman itu bisa kita rubah menjadi ke arah yang lebih positif? Bagaimana? Mungkin dengan beberapa penerapan-penerapan yang sudah kita terapkan di sekolah. Contoh, kita sudah ada aplikasi tata tertib ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin sebelum kita masukkan anak tersebut ke aplikasi tata tertib, terlebih dahulu gurunya menasehati, memberi teguran. Tetapi kalau memang anaknya masih belum juga sadar akan kesalahan, baru kita masuki ke dalam credit point atau di aplikasi tata tertib kita. Mungkin itu salah satu efek jerah yang bisa kita lakukan di sekolah. Selanjutnya nanti akan terus berkembang seperti apa permasalahannya, tetap ditangani sesuai kapasitasnya masing-masing. Begitu. Nah, ini yang kedua, motivasi perilaku manusia yang ada kaitannya dengan disiplin positif. Jadi motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dari nilai yang mereka percayai. Contoh, menurut Bapak Ibu, kira-kira anak kita mentaati peraturan yang ada di sekolah karena dia merasa tidak nyaman karena terus-menerus ditegur oleh guru, atau karena ingin mendapatkan penghargaan berupa tembok terus-menerus, atau memang itu murni dari dalam diri mereka sendiri untuk mentaati peraturan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebanyakan anak di 5 yang mana? Nothing tulus ya. Kita berharapnya berada di yang ketiga, itu murni dari dalam diri mereka sendiri, yaitu tanggung jawab mereka sebagai peserta didik yang sudah saya datang, saya belajar taati peraturan aman. Tetapi pada dasarnya masih ada, mungkin tidak hanya di sekolah kita, di sekolah juga ada, mereka itu membuat suatu ketaatan di sekolah hanya karena ingin mendapat pujian. Istilah kata cepu kalau anak zaman sekarang, cari muka. Kebanyakan ada juga yang mungkin karena terus-menerus ditegur, aku terus nih yang kena, yaudah daripada, jadi terpaksa tidak ada ikhlas dari dalam diri mereka. Nah, jadi itu yang menjadi PR bagi kita untuk kedepannya bagaimana penerapan disiplin positif dan memotivasi perilaku peserta didik kita untuk kedepannya menghargai dan warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, karena mungkin saat ini perdana di 57, sebenarnya 57 kami yang
kepilih duluan untuk bergerak dan belum ada gambaran. Jadi inilah gambaran untuk nanti teman-teman yang calon CGP. Beginilah gambarannya, tetap semangat karena semuanya akan banyak manfaatnya untuk diri kita dan untuk sekolah. Sebelumnya terima kasih atas apresiasinya Bapak Kepala SMP Negeri 50 Batam, Ibu Wakil, Ibu Lumana sebagai guru senior yang turut hadir ya, dan juga ibu-ibu teman-teman hebat sekalian. Ini agaknya saya agak menyampaikan tentang disiplin positif itu agak bukan kurang nyaman, tapi yang namanya disiplin pasti kami yang sudah atau sedang berproses jadi guru penggerak sudah harus punya tanggung jawab disiplin yang seharusnya seperti apa. Sebelumnya boleh minta tolong Bu Eni atau mengisi kursi yang kosong biar enak untuk dokumentasi. Ya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya sudah membagikan sticky notes tadi. Ya, boleh tulis nama, boleh dibagikan. Nah, materi saya kali ini di akhirnya modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru saya ulas. Yang pertama, boleh kuncinya mungkin dapat sama Bu Eni ya, biar tahu kita sih sebenarnya di posisi yang mana sekarang. Bapak juga kan pernah jadi guru ya Pak ya. Kira-kira kita menerapkan atau kita sudah di posisi yang mana? Sebelum saya ulas, saya mau kasih tahu nih 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Itu ulasannya, sengaja nggak saya highlight di sini. Lanjut Bu Eni. Nah, saya ngambil teori dari Diane Grossen dalam bukunya Restitution Structure School Discipline pada tahun 98. Jadi ini pasti orang luar juga menerapkan ini. Kita tahu pendidikan di luar itu seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita nggak logisi untuk masalah disiplinnya. Kita tahu kalau di negara barat untuk masalah disiplin mereka sangat patuh. Makanya saya ambil teori dari Diane Grossen. Bahwasanya guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Grossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan. Jadi bukan hanya guru aja. Sebagai orang tua, kita juga harus punya posisi kontrol untuk anak kita. Apalagi sebagai atasan, Bapak ada posisi kontrol juga untuk kami seperti itu. Lanjut Bu Eni. Nah, posisi kontrol penghukum ini yang saya bilang, Bapak Ibu sambil merefleksikan diri ya. Ini jujur aja. Kira-kira paling dominan di posisi yang mana sambil mendengarkan penjelasan saya ya. Jadi posisi kontrol penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Mohon maaf sebenarnya seperti kami waktu pendidikan kemarin ya Pak, modul ini oleh fasilitator, dan sebenarnya seperti poin itu kan balik lagi ke materi Bu Rani. Itu tujuannya membuat murid takut karena menghindar dari dimarahi guru dan lain-lain, atau memang kesadaran dirinya sendiri supaya tidak melakukan itu gitu. Makanya kalau di posisi ini ya banyak yang terjadi, anak-anak itu ketika membuat salah mereka ingin memperbaiki bukan karena dirinya sendiri. Dan ini yang jadi budaya di Indonesia, bukan hanya di sekolah kita ya, termasuk saya sendiri. Saya ngomong kayak gini ya, saya juga kelima kontrol ini sering saya
aku anak-anak. Lanjut Bu. Nah inilah, ini mungkin terlalu klasik ya kalimatnya, tapi kalau contoh verbalnya ini seperti ini. Guru yang di posisi kontrol tempo, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah ya, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pernah? Saya pernah ya, cukup anu aja. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Oke, ini tadi udah ya. Nah, biasanya selalu menghadik, menunjuk-nunjuk. Oh, bagi, gini-gini. Gitu ya. Oh, melotot, Anggi, kenapa tugasnya belum? Ya, itu saya. Lanjut, Bu. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Tadi itu konsekuensi yang didapat dari kita sebagai posisi sebagai penghukum. Pasti anak, apa sih refleksinya yang kita hasilkan? Apakah anak sesuai dengan yang mereka sesuai dengan kodratnya gitu? Kan enggak ya. Pasti mereka yang ada takut melihat kita. Ada kan terjadi di sekolah kita dijuluki sebagai guru seperti ini, seperti itu, itulah dia. Selanjutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini tipe guru dramatis saya itu, lagi-lagi saya. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah dan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bapak Ibu sekali lagi ini bukan hanya untuk guru, tapi kita parenting untuk sebagai orang tua, ya. Contohnya Bu, langsung. Nah kata-kata yang keluar ya, Duh, ini bapak-bapak nih, bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau harus berapa kali bapak memberitahu kamu agar kamu mengerti. Ini membuat dia merasa bersalah dan memojokkan. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid tidak merasa berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin kita udah ngerasain juga, udah pasti ngalamin. Saya juga. Lanjut Bu. Nah ini posisi kontrol teman. Pertanyaannya, apakah posisi kontrol teman ini paling baik menurut Ibu, Bapak Ibu semua? Ayo suaranya. Kalau baik angkat tangannya, gitu kan? Apakah posisi ini paling baik? Jika baik boleh angkat tangannya. Gak apa-apa, kita nggak ada diskusi gimana ya, cuman diseminasi aja. Pertanyaannya kan paling baik. Iya, apakah posisi kontrol teman yang paling baik? Paling baik, kenapa tadi? Yang sempurna maksudnya? Belum tentu ya, yuk kita lakukan bareng-bareng. Jadi posisi kontrol teman ini, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Nah, saya kemarin agak ini ya, selama mengikuti guru penggerak, mungkin selalu tuntut untuk sempurna, sama juga dengan kurikulum merdeka. Banyak yang mispersepsi tentang makna merdeka itu gimana. Kalau kita lihat sih agak berdekatan sama posisi kontrol sebagai teman, tetapi ternyata salah, bukan seperti itu. Gitu kan. Nah ini contoh kata-katanya. Ayo bantulah dari bapak ya. Enggak sih, bapak pernah bantu kamu. Ayo bantulah bapak kan gitu. Itu dia posisi kontrol teman. Konsekuensi yang kita dapat dari jika kita posisi sebagai teman yaitu murid senang akrab dengan guru, ya itu positif pastinya. Tapi di sisi negatif murid jadi lebih tergantung sama guru. Selalu ketika ada masalah dipanggil guru, wah ini saya guru putus, saya ditolak. Misalnya, oke selanjutnya Bu. Nah ini posisi kontrol pemantau, CCTV. Ayo. Jadi CCTV, posisi kontrol pemantau ini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan yang suka mengawasi. Ujian kan? Gerak dikit, jangan gerak. Lu gerak nyontek misalnya, itu misalnya ya. Nah seperti inilah, ibu-ibu yang di belakang bisa lihat ya. Nah ciri khasnya ini agak panjang ini pemantau ini. Ciri khas pemantau
dengan nada suara datar, ya datar saja, bahasa tubuhnya formal, berarti gurunya memang yang formal. Nah misalnya seperti ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ditinggal tadi. Saya tunggu, coba terus Bu. Manajer. Balik lagi. Nah, konsekuensi dari penerapan posisi kontrol ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi ada kayak anak pemantau, dia lebih ego. Kamu harus mengerjakan tugas ibu dulu, seperti itu. Jadi ada lebih ke situ arahnya negatifnya. Nah sekarang kita yang terakhir, posisi kontrol manager. Posisi manager, sebagai kita pahami, manager adalah posisi kalau di dalam perusahaan posisi yang paling sangat mempunyai power. Nah sebenarnya kalau kita manajernya ini bapak sebagai kepala sekolah, itu apakah sebagai manajer juga? Tentu dong, kita sebagai manajer, kalau saya manajer untuk murid dan manajer untuk anak-anak kandung saya, sama bapak ibu sekalian juga kayak gitu. Jadi posisi manajer itu yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ingat konteksnya bersama ya bapak ibu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita menanamkan tanggung jawab di posisi manajer ini. Manajer sama seperti ilmu leadership. Leadership itu beriringan, walaupun dengan atasan, dengan bawahan tetap seiring berjalan untuk mencapai satu tujuan. Tetapi tetap kontrolnya ada di seorang manajer. Nah, begitu juga kita dengan murid. Seperti itulah. Lanjut, Bu. Ini terakhir, posisi kontrol manajer itu kayaknya ini terlalu teoritis ya. Lanjut, Bu. Nah, ini dia. Ini sebenarnya bahasanya terlalu teori, mungkin bisa dipahami menurut bahasa itu sendiri ya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bla 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 sampai habis. Jadi kita menanamkan ketika dia melakukan kesalahan, kita tanya konsekuensinya apa untuk dirimu sendiri loh, bukan untuk saya, bukan untuk Miss, bukan untuk ibu. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kalau ke ibu, kamu gak ada nilai, ibu tinggal buat kamu nol. Tapi di kamunya, apakah kamu akan bisa naik fase misalnya gitu ya? Nah itu kita tanamkan, kita nggak perlu marah. Gitu. Kalau pertanyaannya, Miss L, apakah ini udah menerapkan? Mulai menerapkan. Tapi memang berat, karena balik lagi ke materi awal, budaya positif. Bapak Ibu yang namanya budaya itu kebiasaan. Kebiasaan itu tidak bisa 1, 2, 3 hari, sebulan, 2 bulan, terus menerus. Sama kayak kita, budaya kita sehari makan 3 kali. Kalau nggak makan sehari 3 kali, kita akan lemas. Begitulah budaya yang saya pahami. Mungkin itu aja, terima kasih. Dan untuk sticky notes, sudah boleh ditulis kira-kira posisi kontrol mana yang paling dominan di Bapak Ibu. Saya nggak perlu penilaian di sini, saya cuma pengen konfirmasi saya aja. Boleh kan nanti dikumpul ke saya setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya kan. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Rani dan Bu Elisa sudah menyampaikan materi mengenai budaya positif. Nah, di sini tadi yang pertama itu mengenai disiplin positif dan motivasi perilaku siswa. Dan yang disampaikan oleh Miss L adalah posisi kontrol. Sampailah di akhir yaitu posisi manajer ya. Nah, dari posisi manajer ini saya akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas dan segitiga diskusi. Sebenarnya keyakinan kelas posisi manajer itu tadi posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid mempertanggungjawabkan
dan menemukan solusinya. Nah, untuk menuju posisi manajer, maka guru di kelas bisa membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas di dalam kelasnya? Sebelum masuk ke materi ini, tujuan pembelajaran yang kita harapkan hari ini adalah diharapkan guru dapat memahami materi keyakinan kelas dan segitiga diskusi. Sebelum masuk Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu boleh jawab dulu ini, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah atau betul? Salah. Ya, betul. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang berbeda. Yang pertanyaan yang kedua, apakah keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal? Betul atau salah? Apakah keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal? Betul atau salah? Betul. Ya, keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan peraturan yang universal. Sekarang mungkin Bapak Ibu boleh menjawab ini, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Contohnya yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang kita harapkan? Keselamatan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang kita harapkan? Kebersihan dan kesehatan bisa juga. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Akhlak dan perilaku. Kita lihatlah jawabannya. Kalau menggunakan helm, nilai keyakinannya adalah keselamatan yang diharapkan. Membuang sampah adalah menjaga kebersihan. Yang ini adalah bersikap positif atau hormat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi jawaban Bapak ini sejauh itu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan, kebersihan, dan hormat inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nah langsung aja dia kan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keselamatan yang diharapkan, kebersihan dan hormat inilah yang merupakan keyakinan kita. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang telah diberikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuannya? Apakah tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya? Kalau saya lihat sih, kalau sepengetahuan kita ini tergantung kepada Bapak Ibu. Siswa mematuhi peraturan, apakah siswa tersebut tahu nilai kebajikan yang dilakukan menurut Bapak Ibu? Belum tentu. Karena kita peraturan itu sudah terbit saja kan Bapak Ibu tanpa didiskusikan ke anak-anak. Betul atau tidak? Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, disinilah tujuannya kita buat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas, kita diskusikan. Inilah urutan langkah-langkah utama dan menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Langkah pertama adalah untuk membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas dulu ya Bu, kelompok kecil dulu di dalam kelas. Pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Langkah pertama yang harus kita buat untuk membuat keyakinan kelas agar nanti siswanya sama-sama menyadari apa sih keyakinan kita. Kita kan sudah berdiskusi bersama-sama ini. Langkah kedua adalah yang harus kita lakukan adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalimatnya positif Bapak Ibu. Biasanya kita menggunakan jangan buang sampah sembarangan. Itu kan kata jangan itu merupakan kalimat negatif. Sekarang kalimatnya kita ubah. Sebaiknya buanglah sampah di tempatnya. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu contohnya. Mari buang sampah di tempatnya, boleh juga. Nah, langkah ketiga adalah menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Sudah kita diskusikan, sudah kita ubah nih kalimat peraturan itu menjadi kalimat positif. Kita cari nih nilai-nilai dari kebajikan yang sudah kita buat tadi, peraturan yang sudah kita buat tadi. Yang keempat,
diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kita diskusikan apa sih gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah kita buat Bapak Ibu, jangan kita biarkan saja, harus kita tinjau. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Gitu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dari keyakinan kelas, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen ya Bu Bapak Ibu, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tadi posisi kita sebagai posisi kita sebaliknya itu adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, kalau di sekolah adalah suatu proses segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa yang sukses dari rasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Apa sih contoh respon kita? Misalnya dengan cara ketika anak itu berbuat salah, kita mau menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pertama kita stabilkan identitasnya. Yang pertama contoh responnya, kamu kenapa nak? Saya juga, kita baikkan ke diri kita juga pernah, ibu juga pernah berbuat salah. Tapi kalau berbuat salah terus menerus akan membawa ketidakbaikan untuk diri kita masing-masing. Itu salah satu contoh responnya. Yang kedua adalah langkah yang tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid-murid melakukan tindakan tersebut. Bagaimana respon kita? Contoh responnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita kan sudah membuat keyakinan di kelas nih. Kita tanyakan lagi nih keyakinan diri kita yang sudah kita buat, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, nilai apa sih? Contoh responnya, nilai apa yang kita percaya? Apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Nah, dari tahapan restitusi ini, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, langkah mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Yang sering dilakukan? Tahapan mana yang sudah dilakukan? Apakah tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan? Tahapan yang sering dilakukan. Validasi tindakan yang salah. Kita pasti sering melakukan tahapan validasi tindakan salah. Yang sebenarnya adalah tahapan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah harus dilakukan ketiga-tiganya. Kita pertama langkahnya harus stabilkan dulu identitasnya, baru kita validasi, baru kita tanya keyakinan, sehingga nanti anak itu bisa menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini sih kuat aja ya Bapak Ibu. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Maka tadi seperti yang Bu Elisa bilang, kita guru sebaiknya memang berkewajiban untuk merefleksi diri kita masing-masing agar kita tahu apakah yang kita buat sudah tepat atau belum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Elisa, Bu Feni dan saya sendiri.
Tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saja kami tutup. Terima kasih atas. Oh ada. Oh bukan pertanyaan. Baik, silakan Bu. Ibu Rupana, silakan Ibu. Yes. Terima kasih Bu Rani. Sebenarnya saya bukan bertanya, hanya merasa kagum dengan rekan-rekan saya karena judul yang rekan-rekan kita bawa ini sangat berdampak bukan hanya kepada siswa, tetapi kita sendiri, yaitu tentang kedisiplinan. Yang mana disiplin itu sebenarnya kita harus dari diri kita sendiri sebelum kita menerapkan kepada siswa-siswi. Karena kita lah yang harus contoh supaya dengan kita memberi yang terbaik, maka orang lain akan berusaha meniru walaupun secara tahap demi tahap. Nah, kalau dari makalah Serani itu disiplin positif, intinya adalah memang ada dampak positif, ada dampak negatif. Itu positif apabila datang dari diri kita sendiri, faktornya adalah dari kita. Sedangkan dari luar adalah adanya pengaruh-pengaruh dulu. Contohnya bukan harus dari teman, lingkungan kita. Karena memang intinya adalah dari kita. Kemudian yang Ibu Elisa ini sebenarnya sangat mantap ini sebenarnya ke kita semuanya. Kontrol ini semua pernah saya lakukan selama saya jadi guru. Apalagi yang posisi nomor 1 itu pembukun. Nah, samalah posisinya dengan Pak Karim ini. Memang benar Pak, kita tidak bisa menolak ini. Kita kena Pak. Ya, kena saya ini. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kalau ini memang kita lakukan, tetapi kalau kita putar balik, karena ada api, asap, makanya ada api. Seandainya berjalan dengan langgeng, mungkin kita tidak akan mengatakan anak itu bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, ini memang diharapkan mulai kurikulum tahun 72, 78, CBSA, KTSP, K13. Ini memang kontrol teman ini diharapkan. Kita dengan anak itu, kita harus merangkul. Kita tidak boleh mengatakan saya lebih unggul dibandingkan Anda. Hanya posisi pada saat kita depan, kita sebagai gurunya. Tetapi kalau kita sudah berada di samping anak itu, kita adalah temannya. Karena kalau kita berteman, kita bertanya, anak itu akan segera respon dengan positif. Tetapi kalau kita membawa wibawa guru kita selalu, anak itu ada dampaknya. Dia segan menjawab walaupun dia bisa. Dia takut nanti ditertawai teman. Tetapi kalau kita merangkul, dia akan berbisik jawabannya. Nah, berikan aplaus. Salah benar, tetap kita katakan, ya benar, hanya kurang sempurna. Ayo, siapa yang lagi dan lagi, dan bakal anak itu nanti akan berani untuk bertanya dan menjawab. Kemudian kontrol pemantau, dikatakan tadi CCTV. Nah, sebenarnya CCTV itu ya kita sendiri. Kitalah yang menentukan. Kita harus bisa merefleksikan diri. Contohnya saya mengajar di 91. Pasti nanti berbeda kontrol saya dengan 92. Berbeda juga dengan kelas yang lain. Saya yang harus merefleksikan diri. Bagaimana posisi saya supaya saya bisa diterima anak-anak ini. Dan yang terakhir adalah manajer ini. Semuanya kita manajer. Kita yang membawa, kita yang pemimpin, kita yang nahodanya kapal di depan itu. Karena menurut saya tadi mungkin benar salahnya, saya anggap saya tadi karena ketua mungkin saya pilih sebagai manajer karena yang lain-lain saya posisi ini dan ini. Alasan saya adalah sebagai kontrol manajer kita harus memenuhi kriteria menurut saya adalah ramah dan sopan. Ini sudah semua kita miliki. Kedua, murah senyum. Karena itu memang di mana-mana 3S, sama senyum. Iya, benar. Kemudian sikap dewasa. Nah, memang kita di hadapan anak-anak dan rekan-rekan kita harus bersikap dewasa, bukan kekanak-kanakan. Karena apabila kita bersikap dewasa di hadapan anak-anak kita, tentu mereka merasa, oh ini ibu guruku, oh ini kakak kelasku, oh ini abang kelasku dan sebagainya. Kemudian berani. Nah, kita pasti berani apapun yang terjadi kita depan. Benar salah kadang kita berpikir di belakang. Kemudian
berpandangan positif. Nah, kita apapun yang kita dengar, yang kita lihat itu belum tentu. Selalu kita berpositif thinking kepada orang, jangan kita negatif. Kemudian suka membantu teman tanpa berlagak pintar, berbagilah. Nah, di sini kita tidak ada, oh saya paling hebat, tidak ada. Nah, apalagi posisi ini saya paling gaptek katanya di antara rekan-rekan. Saya sebenarnya malu kalau diundang ke sini, tapi saya berani aja ya Bu ya. Kemudian tekun. Nah, karena itu memang kita kode etik guru profesional kita dan percaya diri. Kalau kita tak percaya diri berarti kita nggak berani di depan. Pokoknya intinya Ibu Rani, Ibu Feni, Ibu Lisa materinya sangat-sangat sungguh luar biasa. Yang pertama tadi penghukum, saya tadi melirik Pak Karim Aini, memang posisi kami. Tapi mungkin daripada semua nanti memilih nggak ada yang manajer, ya mungkin saya mewakili yang senior. Saya bukan melangkah ya Bapak Ibu ya, hanya masukan dan terima kasih ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mana, sangat luar biasa sekali. Kami semakin termotivasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Semoga keluar ke teman-teman yang lain memajukan SMP Negeri 57 Batam, mencetak guru-guru yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke baik, tadi Bu Lumana sudah menyampaikan pernyataan, akan ditanggapi langsung oleh Bu Elisa. Bu Elisa, dipersilakan. Terima kasih Bu. Nggak lama-lama ini tadi posisi kontrol itu manfaatnya ke diri kita sendiri. Kenapa diterapkan? Karena pada saat zaman sekarang ini, kalau kita menghukum, urusannya pidana atau polisi. Hukuman kan bukan hanya fisik, tapi juga verbal. Jadi verbal pun pernah kejadian direkam kita ngomong kasar terpidana. Lebih sedih kemarin anak ditegur sama gurunya untuk sholat berjamaah malah dipidanakan denda 50 juta. Itu aktual. Apalagi kita menghukum, menjewer, menampar. Nah, jadi kita menggiring ke posisi yang paling sempurna memang sebagai manajer, dan manajer itu sudah disediakan wadahnya tadi oleh Bu Penny mengenai segitiga restitusi dan keyakinan kelas itu aja. Jadi tetap semangat Bapak Ibu menjadi guru yang bukan guru yang ngalah dengan anak, tapi yang bersama-sama gitu. Saya juga masih banyak kekurangan, kami banyak kekurangan, sangat banyak, apalagi dibanding dengan guru mana yang lain. 91 saya masih kelas, saya 5 tahun Bu. Saya 92 baru saya SD. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Ibu. Hari ini sungguh luar biasa, materi kita juga sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk kedepannya penerapan yang sudah kami sampaikan tadi benar-benar bisa kita terapkan untuk memajukan sekolah kita yang tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan menyita waktunya. Semoga semakin berkah acara kita selanjutnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lumana Simamora, guru mata pelajaran IPS. Nah, setelah saya mengikuti materi dari Ibu Feni, nah ini saya refleksikan kepada diri saya sendiri bahwa untuk menentukan keyakinan kelas dan peraturan itu, pertama sekali kita harus mengadakan diskusi dengan anak. Karena yang membuat keyakinan dan peraturan itu bukan harus datang dari diri kita, tetapi kepada anak. Karena anaklah yang akan melaksanakan dan anak yang akan memutuskan. Terima kasih.